Halo, nama saya Richard Alexander Purnomo, absen 19 kelas 8B. Sekarang saya akan memberikan PowerPoint dan penjelasan tentang karakteristik Singapura. Singapura memiliki nama resmi Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Pemerintahannya dalam bentuk republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Bahasa utamanya di sana adalah bahasa Melayu. Agamanya di sana ada agama Buddha, Kristen, Islam, dan yang lain-lain juga. Ada juga yang tidak beragama. Suku bangsanya ada Banjar Singapura, suku bangsa Singapura, suku Banjar, ras Melayu, suku Melayu Kedah, Melayu Singapura, orang Min Selatan, orang Peranakan, Pribumi, Nusantara, suku Suluk, dan Tionghoa Singapura. Memiliki jumlah penduduk sekitar 5.700.000.000 pada tahun 2019. Memiliki mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965. Lagu kemerdekaannya adalah Jianji Pa Sinchiapo, yang berarti majulah Singapura. Maskapai penerbangannya adalah Silk Air, Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo Tiger Airways, Jetstar Asia Airways, Jet8 Airlines, Scott, and Valuair. Bandar udaranya itu ada Bandar Udara Internasional Changi atau Pangkalan Udara Changi, Bandar Udara Seletar Pangkalan Udara Changi itu bagian barat, Pangkalan Udara Changi itu bagian timur, Pangkalan Udara Paya Lebar itu bekas Bandar Udara Internasional Singapura. Keadaan alam di Singapura itu adalah republik dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Pulau Singapura tergabung dalam negara persemakmuran atau Commonwealth. Data astronomi Singapura adalah 1 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur. Letak dan luas Singapura. Singapura merupakan negara pulau di Semenanjung Malaka. Luas wilayahnya hanya 619 km persegi. Singapura dipisahkan dengan Semenanjung Malaka oleh Selat Johor. Selat Singapura di sebelah selatan memisahkannya dari Indonesia. Iklim Singapura. Singapura memiliki iklim tropis dengan ciri curah hujan, temperatur, dan kelembapan udara yang tinggi. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga bulan Maret saat bertiup angin muson timur laut. Musim kemarau pada bulan April hingga bulan Agustus saat bertiup angin muson barat daya. Bentang alam Singapura. Di bagian tengah terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah sekitar 177 meter. Di bagian barat wilayahnya ditandai dengan adanya bukit-bukit rendah, lembah, sungai. Di bagian selatan ditandai dengan adanya rawa dan daerah lainnya yang berupa dataran rendah.
Bagian tengah merupakan wilayah daerah perbukitan yang terdiri atas Bukit Mandai, Bukit Panjang, Bukit Gombak, dan Bukit Timah. Bagian timur Singapura merupakan dataran rendah yang daratannya merupakan daerah hasil timbunan rawa-rawa. Flora dan fauna. Banyak hutan dan rawa di Singapura yang telah tertimbun dengan tanah direklamasi. Sisanya hutan tropis yang masih ada di bagian tenggara dan timur dijadikan cagar alam. Fauna yang hidup di Singapura bercorak Asia, misalnya seperti monyet dan berbagai jenis reptil. Contoh-contoh fauna yang berada di Singapura yaitu ada pulus, duhung, labi-labi hutan, kepala timah, kura-kura pipi putih, limbat, dan pelanduk kancil. Contoh floranya di Singapura adalah pohon hujan atau rain tree, yellow flame tree atau pohon soga, ada pohon tembesu dan bunga bougainvillea. Sekarang aku akan membahas kuliner-kuliner yang berada di Singapura. Kuliner di Singapura, bagian makanan ada chicken rice, laksa, roti prata, bakku teh, kueh teo, claypot rice, biryani rice, carrot cake, lor mee, wonton mee, dan uncle ice cream atau $1 ice cream. Dan kuliner Singapura yang bagian minuman ada barley water, chincho drink, sugar cane juice, bubble tea, and Milo dinosaur. Tempat wisata yang berada di Singapura, yang itu ada yang pertama Merlion Park. Merlion adalah sebuah patung dengan kepala singa dan berbadan ikan yang sudah menjadi maskot Singapura. Nama Merlion merupakan gabungan dari mermaid dan lion, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ikan duyung dan singa. Taman Merlion Park buka 24 jam setiap hari dan tidak dipungut biaya bagi siapapun yang ingin berkunjung, sehingga Anda dapat menghemat biaya perjalanan Anda. Selain berfoto-foto, Anda juga dapat menikmati sungai di lokasi ini karena Merlion Park terletak di depan Singapore River. Yang kedua ada Universal Studios. Universal Studios adalah taman hiburan seperti Dufan di Jakarta yang merupakan salah satu tempat wisata di Singapura yang paling terkenal bagi warga Indonesia. Harga tiket Universal Studios pada akhir pekan tanggal merah musim liburan cukup mahal, bisa sampai dengan sekitar 1 juta rupiah untuk orang dewasa. Apabila Anda ingin hemat, cukup berfoto di depan bola dunia Universal Studios saja. Apabila Anda ingin masuk dan bermain di Universal Studios, datanglah pada pagi hari karena antrian di permainan Universal Studios bisa sangat panjang, kecuali Anda memiliki tiket prioritas sehingga Anda tidak perlu mengantri panjang. Namun tentu saja harga tiketnya ini lebih mahal dari tiket biasa. Yang ketiga ada Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa
kentalnya budaya Cina di daerah ini. Misalnya di bentuk bangunan, hiasan, barang, dagangan, dan lain-lain. Chinatown sudah menjadi salah satu tempat wisata di Singapura yang paling disukai wisatawan karena merupakan perpaduan menarik antara wisata kuliner, belanja, budaya, dan juga sejarah. Apabila Anda ingin berbelanja di sini, jangan lupa untuk menawar harga terlebih dahulu. Apabila Anda ingin berwisata kuliner di Chinatown, perlu diingat bahwa sebagian besar penjual makanan dan minuman di Chinatown buka mulai dari sore hingga tengah malam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown. Anda cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Dan itulah sekian dari penjelasan saya tentang karakteristik negara Singapura. Terima kasih.